Rubah perak yang sekarat tiba-tiba berubah menjadi makhluk raksasa yang menjulang tinggi dengan 6 ekor perak. Aura tak terbatas meledak dari rubah perak, mengguncang langit. Xiao Chen sudah sangat berhati-hati. Dia telah menggunakan menyelesaikan transformasi 9 duniawi dan naga guntur, lalu bahkan menembakkan panah dengan alat jiwa busur bayangan dewa. Meskipun dia tidak menggunakan api hatinya dengan busur bayangan dewa kali ini, itu lebih dari cukup untuk melukai yang mulia dengan parah. Itu sudah cukup untuk menghabisi rubah perak yang sekarat, mirip dengan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Namun, meski begitu, rubah perak itu masih berhasil mengelabui Xiao Chen. Keterampilan sihir utama Sekte Buddha, Dunia Dharma. Sosok Xiao Chen goyah, dan tubuh fisiknya berubah menjadi raksasa setinggi 3 kilometer. Kemudian, dia berbalik, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Jari-jari Xiao Chen mengeluarkan suara berderak yang menggelegar. Kekuatan pukulannya sudah mencapai 25 kekuatan kuali. Suara itu mengguncang awan di langit. Dia bereaksi sangat cepat. Saat rubah perak membesar, dia mengeksekusi Dharmic World, mencegah dirinya diinjak-injak sampai mati oleh pihak lain. Namun, dia masih terlalu lambat. Rubah perak berhasil mendaratkan cakar di dadanya setelah berhasil menipunya. Kemudian, rubah perak mengambil inisiatif lagi, terus menyerang Xiao Chen. Aduh, aduh, aduh. Pukulan itu tidak hanya meleset, tetapi pihak lain juga memukul dada Xiao Chen dengan keras, menyebabkan dia menarik napas dengan tajam dan mengatupkan giginya. Angin bersiul di telinganya saat tubuhnya terbang kembali seperti panah yang ditembakkan. Tubuh raksasa Xiao Chen, diubah oleh Dharmic World, kembali ke ukuran aslinya setelah serangan berat ini. Suara mendesing. Xiao Chen mundur 50 kilometer. Dia berlutut dengan satu lutut saat dia melihat ke atas. Rubah perak berekor 6 sangat besar. Saat melihatnya, dia merasa sangat tidak berarti. Puci. Dia memuntahkan seteguk darah, kulitnya paling pucat. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mata Xiao Chen berbinar. Dia menemukan bahwa sementara aura rubah perak ini tampak sangat mengerikan, tindak lanjutnya agak lemah. Semburan kekuatan terakhir sebelum runtuh. Pikiran ini muncul di benak, memberi Xiao Chen harapan baru yang agak putus asa. Jika rubah perak ini selalu sekuat ini, dia tidak akan bisa mengalahkan pihak lain dalam kondisinya saat ini. Namun, karena itu hanya semburan terakhir, ada baiknya berusaha sekuat tenaga dan melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Melolong. Rubah perak berekor 6 mengangkat kepalanya ke belakang dan melolong. Dengan ganas membuka mulutnya dan mengisap dengan paksa. Hisap yang kuat menarik sekeliling, menarik energi spiritual yang tak terbatas ke dalam pusaran air yang terus-menerus berputar di atas mulut rubah perak. Piringan energi terbentuk di tengah pusaran air di atas mulut rubah perak berekor 6. Cakram berubah semakin terang sampai rubah iblis tampak menelan bulan. Membunuh. Rubah ini benar-benar kejam. Itu ditetapkan untuk membunuh Xiao Chen dan memakannya untuk menebus luka yang dideritanya. Kau mati atau aku mati. Xiao Chen meraung ke langit. Pada saat ini, Xiao Chen sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya. Kekuatan naga Azure Dragon kuno mengguncang lingkungan. The Dragon Might hampir berubah menjadi padat, menjadi nyala api yang membubung ke awan. Hati Xiao Chen sedingin es saat dia mengirim niat membunuh yang berat ke segala arah. Segel 7 pembunuh Sekte Buddha. Xiao Chen berteriak perang, dan tangan kirinya bergerak dengan gesit. Ki pembunuhan yang memenuhi udara tidak berbentuk seperti air. Namun, di bawah gerakan cekatan tangannya, Ki yang membunuh di udara berubah, mengambil berbagai bentuk. Itu seperti bagaimana bunga teratai tidak pernah menahan air atau bagaimana matahari dan bulan tidak pernah tetap tinggi di atas langit. Ketika Xiao Chen membentuk Seven Kill Cell pada saat hidup dan mati ini, hatinya yang awalnya keras menjadi tenang. Segel 7 pembunuh Sekte Buddha jelas dimaksudkan untuk mengubah niat membunuh yang memenuhi udara menjadi lebih menakutkan. Namun, itu juga menenangkan kondisi mental Xiao Chen, memberinya ketenangan. Itu seperti Xiao Chen hanyalah seorang pengamat, dengan dingin menyaksikan niat membunuh di udara dan mengamati pertempuran hidup dan mati ini. Ledakan. Merasa 7 kali lipat membunuh Ki setelah Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya, rubah perak membeku sesaat. Kemudian, ia tidak lagi berani menyeret ini keluar. Rubah perak menundukkan kepalanya sedikit, memamerkan taringnya, dan mengarahkan ekornya ke Xiao Chen. Bola energi bercahaya jatuh ke tanah seperti bulan yang cerah, melaju ke arah Xiao Chen. Bulan yang cerah tidak memiliki kemegahan. Kemanapun ia lewat, ia menendang pasir ke udara, menutupi langit dan matahari dan menyebar ke segala arah sejauh 500 kilometer. Membunuh. Xiao Chen mendengus dingin dan menarik Tyrant Sabre-nya. Kemudian,
dia memfokuskan 7 kali lipat membunuh ki pada pedangnya. Tidak perlu baginya untuk mengendarainya agar niat pedang yang melonjak mengalir pada pedang. Sosoknya melayang di langit. Cahaya keemasan berkedip di matanya. Menggunakan fisik garis keturunan Great Desolate Aeon dan niat membunuh 7 kali lipat yang terkumpul, dia mengeksekusi Cloud Reaching Stance dari Flawless Sabre Technique dan Falling Moon Stance pada saat yang bersamaan. Awan di 9 langit, bulan melonjak dan jatuh. Cahaya pedang berkedip, dan Xiao Chen memotong bola energi seperti bulan menjadi 2. Cahaya bulan tersebar dan jatuh ke tanah, meledakkan ratusan ribu lubang yang dalam di padang pasir. Kawah menodai gurun yang tak terbatas. Medannya mengalami perubahan yang mencengangkan. Mati. Sementara Xiao Chen masih memiliki nafas dan garis keturunan Azure Dragon tetap aktif, dia menyebarkan Azure Dragon Divine Wings dan menukik ke tanah, berubah menjadi kilatan cahaya biru terang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, darah menyembur keluar. Kepala rubah perak berekor 6 terbang. Namun, sebelum Xiao Chen bisa mendarat, 6 ekor rubah perak yang menjulang tinggi itu menyerangnya secara bersamaan. Ledakan. Garis keturunan Azure Dragon perlahan mundur. Tubuh Xiao Chen kembali ke bentuk normalnya saat dia terbang dari serangan itu. Ketika Xiao Chen mendarat, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Adegan itu tampak terbalik di matanya, dan penglihatannya kabur. Dia mengalami sakit kepala yang membelah. Kelopak matanya terasa seberat gunung, dia tidak bisa mencegah mereka menutup. Hering darah setan, bantu lindungi aku, Xiao Chen menginstruksikan dalam hatinya. Kemudian, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia terguling dan jatuh ke tanah. 3 hari kemudian, ketika matahari yang terik sudah tinggi di langit. Sebuah kelompok campuran jenis kelamin muncul di gundukan pasir yang agak tinggi sekitar 50.000 kilometer jauhnya. Ketika orang-orang ini memanjat bukit pasir dan melihat ke bawah, mereka semua tercengang konyol. Ini, banyak lubang besar yang membentang puluhan kilometer muncul di hadapan mereka di gurun yang tak terbatas. Area sejauh 50.000 kilometer dipenuhi dengan kawah, niat membunuh yang menakutkan, dan aura binatang buas. Medannya tidak bisa dikenali, dengan lubang-lubang yang dalam menghiasi tanah. Pemandangan itu sangat mengejutkan semua orang. Rubah surgawi ekor 6. Seseorang dalam kelompok berlatih teknik mata dan memiliki penglihatan yang luar biasa. Ketika dia melihat tubuh besar rubah perak ekor 6, dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mayat rubah surgawi ekor 6. Saat orang ini mengatakan itu, ekspresi kelompok pembudidaya agak berubah. Rubah surgawi ekor 6 adalah binatang buas kelas penguasa di tingkat mulia bintang. Holy Venerates yang normal akan sulit untuk dikalahkan. Tidak diragukan lagi itu adalah tiran di daerah ini. Lebih penting lagi, rubah surgawi ekor 6 ini sangat licik dan sangat sulit untuk dibunuh. Ketika rubah surgawi ekor 6 menabrak sesuatu yang lebih kuat darinya, itu tidak akan muncul sama sekali. Namun, ketika menargetkan sesuatu yang lebih lemah darinya, itu tidak pernah gagal sebelumnya. Ada pepatah di padang pasir. Ketika Anda melihat rubah surgawi ekor 6, Anda sudah mati. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Karena seseorang dapat menemukan rubah surgawi ekor 6, rubah surgawi ekor 6 pasti membiarkan hal itu terjadi. Namun, pada saat ini, mayat rubah surgawi ekor 6 muncul di hadapan mereka. Selain itu, ada 50.000 kilometer gurun yang dipenuhi lubang yang dalam. Ini sangat mengejutkan. Bisakah seseorang melakukan pertempuran sengit dengan rubah surgawi ekor 6 dan membunuhnya? Atau apakah ini tipuan rubah surgawi ekor 6? Bagaimanapun, itu terkenal karena kelicikannya. Kakak senior Tang, kakak senior Deng, ada mayat lain di sana. Pada saat ini, pembudidaya yang mengolah teknik mata mengatakan hal lain yang mengejutkan. Para pemimpin, seorang pria dan seorang wanita, bertukar pandang, terkejut di mata mereka. Ini adalah sekelompok pembudidaya ras naga. Mereka semua memiliki garis keturunan Dragon Rache dan berasal dari sekte yang sama. Mereka ada di sini untuk pelatihan pengalaman. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Wanita dengan nama keluarga Tang bertanya pada pria dengan nama keluarga Deng, dengan semangat tertentu di matanya. Mayat rubah surgawi ekor 6 bernilai kota, nilainya tidak terukur. Wanita itu sama sekali tidak berharap menemukan panen seperti itu saat memimpin juniornya dalam pelatihan pengalaman. Ini benar-benar kejutan. Nama wanita itu adalah Tang Dan. Dia tampak pemarah dengan sifat lembut. Namun, dia berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tang Dan tidak menurunkan kewaspadaannya karena mayat rubah surgawi ekor 6. Saudara muda Deng, kita berdua harus pergi dan memeriksanya dulu. Kita bisa meminta junior untuk datang jika tidak ada bahaya. Bagaimana menurutmu?
Tang Dan bertanya pada pria dengan nama keluarga Deng. Tentu. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya mendorong dengan kaki mereka, bergerak seperti naga yang berkeliaran saat mereka terbang di atas permukaan gurun. Tubuh keduanya bergesekan dengan keras di udara, gesekan membakar energi esensi sejati pelindung mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua naga api yang berkeliaran di tanah. Keduanya bergerak sangat cepat, seperti pelangi panjang. Setelah sekitar 7 menit, keduanya mendarat di samping rubah surgawi ekor 6. Mereka menunjukkan ekspresi serius. Itu benar-benar mayat rubah surgawi ekor 6. Apa yang dilihat keduanya adalah nyata. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan aura sisa dan pikiran kesal dari rubah surgawi ekor 6. Ini sangat sulit dipercaya. Kakak senior Tang, lihat luka di lehernya. Pria dengan nama keluarga Deng menunjuk ke rubah surgawi ekor 6. Ketika dia melihat potongan bersih di leher rubah, ekspresinya sedikit berubah. Serangan pedang yang sangat cepat. Tang Dan berseru ketika dia melihatnya. Serangan pedang ini sangat cepat dan tajam, mengandung niat pedang yang puisan. Adegan tertentu muncul di benak Tang Dan. Seorang pendekar pedang dalam kegelapan memegang pedang, terbang di udara, pedang di tangannya memancarkan niat pedang yang tajam dan mewujudkan cahaya pedang yang menerangi malam yang gelap. Cahaya pedang menyala, dan kepala rubah surgawi ekor 6 terbang di saat berikutnya. Pria dengan nama keluarga Deng melepaskan sinyal yang sangat jelas, sehingga para pembudidaya ras naga lainnya bergegas. Setelah melihat mayat rubah surgawi ekor 6, para pembudidaya lainnya semua tersentak kaget. Kakak senior Tang, orang ini tampaknya masih hidup. Saat itu, seseorang menemukan bahwa Xiao Chen tidak mati. Napasnya sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Apa? Sosok Tang Dan melintas saat dia menyuruh yang lain mundur. Kemudian, dia melihat wajah pucat Xiao Chen. Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali, dia benar-benar tidak terlihat hidup. Biarkan aku melihatnya. Tang Dan tetap berhati-hati saat dia berjalan dengan hati-hati. Kemudian, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Xiao Chen untuk merasakan denyut nadinya. Tang Dan mengambil denyut nadi Xiao Chen dengan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar beruntung. Untuk berpikir bahwa dia berhasil selamat dari rubah surgawi ekor 6. Petik 2. Dia memiliki wajah yang lembut dan terlihat agak muda. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Kelompok itu memandang Xiao Chen, mendiskusikannya dan merasa penasaran. Saudara muda Deng. Tepat pada saat ini, pria dengan nama keluarga Deng merasa ada yang aneh. Jadi, dia berjalan dari mayat rubah surgawi ekor 6. Dia menunjukkan senyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Ketika dia melihat ekspresi aneh Tang Dan, dia bertanya, kakak senior Tang, ada apa? Tang Dan tidak melepaskannya. Dia berkata dengan ragu, tubuh orang ini, memiliki aura yang kuat dari binatang buas. Dia terluka parah, tampaknya karena melawan rubah surgawi. Dia pasti telah berjuang untuk waktu yang lama agar dia memiliki cedera seperti itu. Selain itu, dia adalah seorang ahli pedang. Sangat mungkin bahwa kata-kata Tang Dan sangat jelas. Orang ini mungkin adalah orang yang membunuh rubah surgawi ekor 6. Tepat setelah Tang Dan berbicara, senyum di wajah pria dengan nama keluarga Deng menghilang. Mustahil. Rubah surgawi ekor 6 ini pasti mati di tangan seorang ahli. Selanjutnya, ahli itu mungkin tidak peduli dengan mayat rubah surgawi ekor 6, bagaimana dengan akibatnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak peduli bagaimana aku melihat orang ini, dia tampaknya adalah Star Venerate tingkat menengah. Bagaimana dia bisa membunuh rubah surgawi ekor 6? Petik 2. Pria dengan nama keluarga Deng menunjukkan ekspresi tegas, bertekad untuk menolak kemungkinan bahwa Xiao Chen membunuh rubah surgawi ekor 6. Alasannya sangat sederhana. Jika Xiao Chen membunuh rubah surgawi ekor 6 ini, maka mayatnya bukanlah barang tanpa pemilik. Saya merasa kata-kata kakak senior Deng masuk akal. Bahkan Yang Mulia merasa sulit untuk membunuh rubah surgawi ekor 6. Bagaimana bisa mati di tangan Star Venerate? Bagaimanapun, ini adalah binatang buas kelas penguasa. Selain itu adalah rubah surgawi ekor 6 yang sangat licik. Jadi, itu tidak mungkin. Yang harus kita lakukan adalah menyelamatkannya dan bertanya, maka kita akan tahu. Ada yang setuju dengan apa yang dikatakan pria bermarga Deng itu. Beberapa menyarankan untuk menyelamatkan Xiao Chen terlebih dahulu dan melihat situasinya. Namun, setelah beberapa saat, ini memunculkan argumen lain. Itu tidak baik. Jika dia benar-benar yang membunuh rubah surgawi ekor 6 dan karakternya jahat, kita akan membahayakan diri kita sendiri. Petik 2. Betul sekali.
Guru juga menginstruksikan kita untuk tidak mudah mempercayai orang lain ketika kita berada di luar. Namun, tidak tepat bagi kita untuk hanya berdiri di samping dan melihat seseorang mati. Kelompok itu berdebat tanpa henti tetapi pada akhirnya tidak dapat mengambil keputusan, tidak tahu harus berbuat apa. Hal utama adalah bahwa kata-kata Tang dan memperumit masalah sederhana ini. Manusia itu egois. Jika Xiao Chen hanyalah orang biasa, menyelamatkannya secara sepintas tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Namun, jika Xiao Chen benar-benar orang yang membunuh rubah surgawi ekor 6, itu akan mempengaruhi kepentingan mereka, karenanya, perlawanan mereka tak terelakkan. Sebaiknya kita bunuh saja dia dan berpura-pura dia sudah mati sejak awal. Niat membunuh melintas di mata pria dengan nama keluarga Deng. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan melangkah maju, terlihat seperti dia akan menyerang. Semua orang dikejutkan oleh tindakan kakak senior Deng, tetapi mereka tidak mengatakan apapun untuk menentang. Berhenti. Ekspresi Tang dan sedikit berubah. Kemudian, dia menuntut dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Dia juga memiliki garis keturunan naga langit, salah satu ras kita. Garis keturunan naga langit lemah sejak awal. Bagaimana kita bisa membunuh diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa berdiri di samping dan melihatnya mati? Petik 2. Saat Tang Dao mengatakan itu, yang lain tidak bisa membantahnya. Pria bermarga Deng itu menunjukkan ekspresi cemberut dan cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dia juga tidak maju lebih jauh. Tidak ada yang memperhatikan bahwa lampu merah samar telah menyala di cincin Xiao Chen sebelumnya dan dengan cepat menghilang setelah itu. Pergi dan proses mayat rubah langit berekor 6. Kami akan menjaga bulu, darah, dan tulang, kita akan meninggalkan biskor untuknya. Bahkan jika dia adalah orang yang membunuhnya, tidak berlebihan bagi kita untuk mengambilnya. Yang lain tidak keberatan dengan pengaturan Tang Dan. Ini masih bisa diterima. Tentu saja, ini tidak termasuk pria dengan nama keluarga Deng. Dia merasa sangat kesal, tetapi Tang Dan punya alasan di pihaknya, jadi dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Tang Dan memberi makan Xiao Chen sebuah pil obat sebelum memasukkan beberapa helai energi esensi sejati ke dalam tubuhnya untuk mendorong sirkulasi energi esensi sejati miliknya sendiri. Xiao Chen seharusnya bisa pulih lebih cepat dengan cara itu akan lebih efektif daripada pil obat apapun. Setelah melakukan semua ini, Tang Dan berkata, orang ini terluka parah. Dia mungkin tidak akan bangun selama 1 bulan. Kalian berdua, jaga dia. Baiklah. Jelas bahwa Tang Dan memegang prestise tinggi dalam kelompok ini. Tidak ada yang berani menolak apapun yang dia katakan. Itu saja untuk pelatihan pengalaman ini. Kami akan segera kembali. Setelah kami kembali, kami akan menyelidiki orang ini, melihat apakah dia bergabung dengan Istana Naga Langit. Namun, kakak senior Tang, kami masih belum menyelesaikan misi kami. Saya akan memberi guru akun untuk misi tersebut. Sejak Bistide 20 tahun yang lalu, Flaming Cloud Desert telah berubah menjadi sangat berbahaya. Dengan 2 orang yang terganggu, kita seharusnya tidak terus mengambil risiko bahaya. Hidup kita lebih penting daripada misi. Baiklah, kelompok itu tidak ragu-ragu. Setelah memproses rubah surgawi ekor 6, ia kembali. Ketika pria dengan nama keluarga Deng melihat yang lain menyerahkan biskor kepada Tang Dan, jejak pemberontakan melintas di matanya. Inti binatang rubah surgawi berekor 6 adalah kota yang berharga, sesuatu yang sangat langka. Di tengah malam, pria dengan nama keluarga Deng membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa Tang Dan sudah mulai berkultivasi, cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, pria itu berdiri dan menuju ke tempat Xiao Chen berada. 2 pembudidaya ras naga yang merawat Xiao Chen sedang mengobrol dengan suara lembut di sebelahnya. Kakak senior benar-benar baik. Jika itu aku pasti tidak akan menyelamatkannya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Inti binatang rubah surgawi berekor 6 dapat ditukar dengan beberapa pil transformasi darah kelas naga sejati. Dengan hanya 1 pil transformasi darah kelas naga sejati, kekuatanku mungkin akan meningkat 20%. Saya mendengar bahwa para murid dari istana lain biasanya menerima pil transformasi darah tingkat naga sejati sebagai tunjangan mereka yang biasa. Pil transformasi darah kelas naga sejati bukanlah apa-apa bagi mereka. Petik 2. Hah? Oleh karena itu, kakak senior juga benar. Garis naga langit kita sudah cukup lemah. Bagaimana kita bisa diam saja dan melihatnya mati? Petik 2. Pria dengan nama keluarga Deng berjalan tanpa ekspresi di wajahnya. Kemudian, dia berkata, pergi dan istirahatlah. Aku akan menjaga orang ini. Ketika 2 orang yang sedang mengobrol mendengar ini, mereka segera berdiri dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Deng.
Kami akan pergi dulu, kalau begitu. Petik 2. Lanjutkan. Setelah keduanya pergi, pria dengan nama keluarga Deng tiba-tiba menunjukkan ekspresi muram. Niat membunuh itu muncul kembali di matanya saat dia menatap Xiao Chen. Dua orang sebelumnya sama sekali tidak tahu betapa berharganya inti binatang rubah berekor 6 surgawi itu. Itu bisa ditukar tidak hanya dengan pil transformasi darah kelas naga sejati tetapi bahkan pil transformasi darah kelas naga surgawi. Karena kamu sudah di ambang kematian, kamu harus terus menuju ke sana. Ada apa dengan masih menahan nafas, menyebabkan masalah? Pria dengan nama keluarga Deng dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum membungkuk, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Xiao Chen seolah-olah dia sedang mengambil denyut nadi Xiao Chen. Pria itu ingin menghancurkan organ dalam Xiao Chen dan memotong segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia ingin membuat ilusi luka Xiao Chen memburuk dan dia sekarat setelah itu. Maaf, kata pria dengan nama keluarga Deng dengan cemberut sambil bersiap untuk bergerak. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap yang lain, bertanya dengan dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda, ini mengejutkan pria dengan nama keluarga Deng. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bangun tiba-tiba. Setelah shock, pria itu mengungkapkan sisi ganasnya. Dia berkata dengan suara teredam, aku ingin kamu mati. Namun, saat pria itu akan menggunakan energi esensinya yang benar untuk menghancurkan organ dalam Xiao Chen, dia ngeri saat mengetahui bahwa Xiao Chen telah membalas dengan meraih pergelangan tangannya di beberapa titik waktu. Suara mendesing. Untaian energi esensi sejati yang sedikit lemah tapi tak tertandingi mengalir ke pria dengan nama keluarga Deng melalui pembuluh darahnya. Rasa sakit yang tajam segera tumbuh di dada pria itu, membuatnya melengking kesakitan. Suara melengking tajam ini terdengar sangat menusuk di tengah malam, mengejutkan semua orang. Tang Dan bergegas, memimpin rekan-rekan muridnya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menanyai pria dengan nama keluarga Deng itu. Apa yang salah? Dia ingin membunuhku. Pria dengan nama keluarga Deng itu berteriak sambil menarik tangannya ke belakang dan menunjuk Xiao Chen. Namun, pria itu tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Chen telah menutup matanya dengan rapat pada suatu saat. Napasnya tampak lemah, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun sama sekali. Saudara muda Deng Yun, apakah kamu bercanda? Aku benar-benar tidak. Dia dengan jelas membuka matanya sebelumnya dan meraih pergelangan tanganku. Aku bersumpah. Deng Yun menemukan ini luar biasa. Dia meraih Xiao Chen dan berteriak, bangun. Berhenti berpura-pura mati. Berhenti. Tang Dan dengan cepat menahan Deng Yun dan berkata dengan berat, saudara muda Deng, saya tahu Anda ingin mendapatkan inti binatang rubah surgawi, sehingga Anda dapat menembus kemacetan Anda. Namun, tidak perlu melakukan sesuatu yang begitu tercela, mengotori reputasimu. Aku tidak. Dia benar-benar ingin membunuhku. Tang Dan menatap Deng Yun dengan dingin. Saya pikir Anda adalah orang yang ingin membunuhnya. Anda masih belum menjelaskan kepada saya mengapa Anda ada di sini. Petik 2. Kakak senior Deng yang mengambil inisiatif untuk menggantikan kami untuk merawat orang ini. Dua lainnya segera berkata ketika mereka melihat kakak senior Tang mereka menjadi marah. Aku, Deng Yun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tang Dan memelototi Deng Yun dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Jangan sampai terjadi lagi. Jika dia benar-benar bukan orang yang membunuh rubah surgawi ekor 6, maka saya pasti akan memberi Anda sebagian dari pil transformasi darah tingkat naga sejati yang akan saya peroleh dari menukar inti binatang. Saudara muda Deng, mulai sekarang, saya pribadi akan mengurus orang ini. Dengan demikian, keributan ini berakhir. Deng Yun pergi dengan ekspresi sangat kesal. Tang Dan memerintahkan yang lain untuk membawa Xiao Chen ke tendanya. Kakak, setelah Tang Dan memasuki tenda, cahaya biru menyala pada pedang di tangannya. Kemudian, dia menekan pedang ke dada Xiao Chen dengan kecepatan kilat dan berkata dengan dingin, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun. Kekuatan pedang membungkus seluruh tubuh Xiao Chen. Tang Dan mengedarkan energi esensinya yang benar, dan niat membunuh yang samar melintas di matanya. Jika Xiao Chen masih tidak membuka matanya, pedang Qi akan menghancurkan tubuhnya saat dia menusukkan pedangnya ke bawah. Xiao Chen perlahan membuka matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Tang Dan. Jawab apapun yang saya minta. Meskipun Tang Dan sudah tahu bahwa Xiao Chen telah bangun, dia masih merasa agak terkejut melihat dia bangun. Ketika dia memeriksa luka-lukanya sebelumnya hari itu, dia telah melihat bahwa itu sangat parah. Tang Dan telah memutuskan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk bangun. Tanpa diduga, dia melakukannya malam itu juga. Apa yang ingin kamu tanyakan? Xiao Chen menjawab dengan tenang, tanpa kebingungan di matanya.
Apakah kamu yang membunuh rubah surgawi ekor 6? Iya, jawaban Xiao Chen yang singkat dan jelas mengejutkan Tang Dan, kemudian, beberapa ketidakpercayaan muncul. Namun, apa? Tang Dan meminta. Puci. Saat Tang Dan terus bertanya, Xiao Chen tiba-tiba berdiri, membiarkan pedang menembus dadanya. Darah menyembur keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Syok melintas di mata Tang Dan. Otaknya kosong seketika. Ketika Tang Dan kembali sadar, Xiao Chen telah membentuk Seven Kill Seal dan mengarahkan jari ke dahinya. Niat membunuh mengerikan Xiao Chen segera menguat 7 kali lipat. Itu melonjak ke tubuh Tang Dan seperti air banjir yang mengamuk. Niat membunuh memenuhi setiap sudut, langsung menahannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Niat membunuh yang mengerikan membuatnya sulit bernapas, merasa sangat tak tertahankan. Xiao Chen mengendurkan tangannya dan berdiri. Kemudian, dia perlahan menarik pedang keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, saya tidak suka orang lain mengarahkan pedang mereka ke saya. Kulit Xiao Chen berubah pucat dengan setiap sentimeter pedang itu bergerak. Tang Dan, yang melihat adegan ini dari dekat, menjadi lebih pucat dari Xiao Chen, benar-benar terkejut. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, Xiao Chen akhirnya mencabut pedang dari tubuhnya. Kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke samping. Kemudian, dia menghentikan pendarahan dan meregangkan tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, dia mengarahkan pandangannya pada Tang Dan, yang ditahan oleh Seven Kill Seal. Dengan sedikit berpikir dan tangan kirinya bergerak terus-menerus, Xiao Chen membubarkan pembunuhan mengerikan yang dikumpulkan Qi di tubuh Tang Dan. Jika Xiao Chen tidak melakukannya, dia akhirnya akan kehilangan kendali atas Seven Kill Seal. Pada saat itu, Tang Dan akan mati atau mengalami cedera parah. Jelas, Xiao Chen tidak ingin melihat itu, dia juga tidak bertujuan untuk itu. Batuk, batuk, batuk. Tang Dan menekankan tangannya ke dadanya saat dia terbatuk keras, menatap Xiao Chen dengan tatapan ngeri. Sejak Tang Dan lahir, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu menakutkan. Meskipun tidak memiliki kultivasi yang tinggi, Xiao Chen memberi Tang Dan perasaan yang lebih mengerikan daripada ketika dia menghadapi tuannya. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tang Dan menatap Xiao Chen dengan keraguan di matanya. Xiao Chen mencari tempat duduk. Kemudian, dia menjawab dengan tenang, bahkan jika kamu tidak muncul, aku masih akan bangun. Namun, Anda setidaknya mencoba menyelamatkan hidup saya. Hewan peliharaan iblisku memberitahuku apa yang sudah terjadi, jadi aku pasti tidak akan membunuhmu. Jika Tang Dan tidak muncul dan membantu mengarahkan energi inti sejati Xiao Chen, dia akan pingsan selama 10 hari atau lebih. Dengan bantuan eksternal, bangun menjadi lebih mudah. Setelah pingsan selama beberapa hari, Xiao Chen telah pulih secara signifikan dengan bantuan kekuatan garis keturunannya. Cedera Xiao Chen tidak separah yang dibayangkan Tang Dan. Kemampuan pemulihan dari garis keturunan Dragon Rache sangat luar biasa sejak awal. Selanjutnya, dia memiliki garis keturunan Azure Dragon Grade 8, sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Kedua, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mari kita lihat apakah kita bisa mencapai kesepakatan. Petik 2. Kewaspadaan melintas di mata Tang Dan saat dia melihat Xiao Chen. Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu datang ke Kekaisaran Naga Surgawi? Petik 2. Saya Xiao Chen. Saya datang ke Kekaisaran Naga Surgawi untuk bertemu seseorang. Adapun tujuan kedua saya, Anda tidak akan percaya bahkan jika saya memberitahu Anda, jadi saya tidak akan repot memberi tahu Anda. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak menyembunyikan apapun. Kemudian, dia melanjutkan, melewati obrolan, saya tidak punya niat jahat terhadap Anda. Meskipun saya membunuh rubah surgawi ekor 6, saya dapat membiarkan Anda memiliki inti binatang. Saya tidak butuh itu. Anda, naluri Tang Dan memberitahunya bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Yang paling penting adalah dia memiliki aura yang kuat tentang dirinya. Ini memberinya perasaan bahwa Xiao Chen tidak perlu berbohong padanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Tang Dan mempertimbangkan sejenak sebelum dengan enggan menyetujui proposal Xiao Chen. Selama itu bukan rahasia, dia bisa memberitahu Xiao Chen semua yang dia tahu. Faktanya, di dalam Kekaisaran Naga Surgawi yang luas, Tang Dan hanyalah karakter kecil dan tidak tahu rahasia apapun. Beri aku deskripsi singkat tentang situasi Kekaisaran Naga Surgawi saat ini dan bagaimana menuju ke kota naga leluhur. Setelah mendengar itu, Tang Dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Informasi ini bukan rahasia. Pada dasarnya, setiap pembudidaya Dragon Rache mengetahuinya. Meskipun merasa aneh, Tang Dan mengatur pikirannya, lalu memberikan deskripsi singkat. Xiao Chen mendaftar dengan hati-hati, tidak melewatkan apapun.
Setelah dia selesai, ekspresinya berubah agak serius. Memikirkan bahwa kota naga leluhur tidak terbuka untuk orang luar. Di Kekaisaran Naga Surgawi yang luas, hanya ada satu sekte. Menariknya, sekte ini juga disebut Gerbang Naga. Seseorang akan memenuhi syarat untuk masuk dan tinggal di kota naga leluhur hanya setelah memasuki sekte dalam. Adapun situasi sekte dalam, Tang Dan tidak begitu jelas tentang hal itu. Dia hanya tahu bahwa memasuki sekte dalam adalah suatu kehormatan besar. Adapun sekte luar, itu dipisahkan menjadi 7 istana, Istana Naga Emas, Istana Naga Putih, Istana Naga Perak, Istana Naga Biru, Istana Naga Merah, Istana Naga Hijau, dan Istana Naga Langit. Sementara istana-istana ini dianggap sebagai sekte luar, pada kenyataannya, masing-masing istana ini sekuat sekte peringkat 6 puncak. 6 istana pertama hanya menerima pembudidaya dengan garis keturunan naga surgawi atau garis keturunan naga sejati dengan tingkat yang sangat tinggi. Mereka menolak garis keturunan naga darah campuran. Dari atas ke bawah, gerbang naga dikendalikan oleh klan bangsawan dari garis keturunan naga surgawi. Adapun istana naga surgawi, sementara namanya terdengar bagus, pada kenyataannya, dibutuhkan murid-murid dari garis keturunan darah campuran. Istana naga surgawi memiliki orang terbanyak. Namun, posisi mereka adalah yang terendah di seluruh Dragon Rache. Sumber daya yang mereka terima juga tidak mencukupi. Di negara ini di mana garis keturunan adalah dasar status, para pembudidaya garis keturunan naga campuran seperti gelandangan di negara orang biasa. Tang Dan memimpin sekelompok murid istana bagian dalam Istana Naga Langit dalam misi pelatihan pengalaman. Saya ingin bergabung dengan Istana Naga Surgawi. Apakah Anda memiliki metode untuk memberi saya identitas yang bersih? Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen langsung menyatakan apa yang diinginkannya. Tang Dan menatap Xiao Chen dengan aneh. Kamu terlalu banyak berpikir. Bergabunglah saja dengan Istana Naga Surgawi jika Anda mau. Siapa yang akan pergi dan menyelidiki seorang pembudidaya ras naga dengan garis keturunan naga campuran? Kata-kata ini dimuat. Tersembunyi di balik kata-kata ini, Tang Dan mengatakan bahwa Xiao Chen terlalu egois. Garis keturunan darah campuran memiliki kehadiran yang sangat kecil di seluruh Kekaisaran Naga Surgawi. Praktis tidak ada. Tidak ada yang akan pergi dan menyelidiki. Xiao Chen tidak keberatan. Dia bertanya dengan lembut, apakah ada cara atau tidak? Jika ada, saya bisa memberi Anda harta lain yang sama berharganya dengan inti binatang rubah surgawi. Petik 2. Karena Xiao Chen bersikeras dan kata-katanya terdengar persuasif, Tang Dan mau tidak mau memikirkannya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, tentu saja, ada jalan. Pembudidaya darah campuran merupakan mayoritas orang di Kekaisaran Naga Surgawi. Tidak akan sulit untuk membuat identitas palsu. Saya membutuhkan satu yang sempurna. Tidak peduli bagaimana itu diselidiki, tidak mungkin ada lubang. Xiao Chen menekankan ini, berbicara dengan sangat serius. Tang Dan agak takut dengan sikapnya. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, saya jamin itu akan sempurna. Sepakat. Suara mendesing. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia melemparkan kotak brokat ke Tang Dan. Itu berisi ramuan roh, yang dia temukan di cincin penyimpanan Tuan Kota-Kota Daun Layu. Ramuan ini berusia lebih dari 10.000 tahun, sesuatu yang dapat memperkuat energi jiwa dan meningkatkan kemauan jiwa. Tang Dan membuka kotak brokat, dan matanya berbinar, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Rumput penata jiwa. Tanpa diduga, Xiao Chen dengan santai mengeluarkan ramuan roh berusia 10.000 tahun. Karena Tang Dan tinggal di Istana Naga Surgawi yang kekurangan sumber daya, dia memang sangat terkejut dan tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang asal-usul Xiao Chen. Namun, karena Xiao Chen tidak mengatakan apapun tentang latar belakangnya, dia tidak berani menyelidikinya. Tiba-tiba, Tang Dan menyadari mengapa Xiao Chen harus mendapatkan identitas yang sempurna. Itu untuk memasuki kota naga leluhur. Ya, itu harus terjadi. Mustahil untuk tidak menarik perhatian ketika seseorang memasuki sekte dalam. Seseorang akan membutuhkan identitas yang sempurna. Pikiran ini mengejutkan Tang Dan, membuatnya menatap Xiao Chen dan tanpa sadar berteriak kaget, kamu. Kalau begitu sudah diselesaikan. Aku akan tinggal bersamamu dan memulihkan diri untuk saat ini. Xiao Chen tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia hanya menundukkan kepalanya dan pergi tidur, tampak agak tirani. Orang ini, bagi Tang Dan, Xiao Chen tampak agak. Dia menggertakkan giginya dengan kesal saat dia meninggalkan tenda. Setelah dia keluar dari tendanya, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Deng Yun. Pada saat ini, Deng Yun merasa sangat tertekan dan sangat cemberut. Dia telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk berakhir lebih buruk.
Dia tidak hanya gagal membunuh Xiao Chen, tetapi dia juga tertangkap basah. Yang lebih buruk adalah Deng Yun bahkan tidak bisa membalas setelah dilukai oleh Xiao Chen. Inti binatang rubah surgawi. Memikirkan biskor, Deng Yun mengepalkan tinjunya dengan erat. Ketidakpuasan berat melintas di matanya. Istana naga surgawi tidak memiliki sumber daya sejak awal. Sebagai naga berdarah campuran, sumber daya yang dinikmati Deng Yun tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya naga surgawi 6 warna dan para pembudidaya naga sejati. Bahkan setelah berusaha lebih keras dan lebih menderita, dia mungkin tidak mendapatkan sebanyak murid dari 6 aula lainnya. Bahkan istananya sendiri akan lebih memperhatikan murid naga sejati. Ini adalah kesempatan langka. Deng Yun hanya merasa tidak puas karena kehilangannya. Saudara muda Deng. Tepat pada saat ini, Tang Dan tiba-tiba muncul, mengejutkan Deng Yun bangun. Dia segera bangun untuk menyambutnya. Kakak senior Tang, saya jamin saya tidak akan mengulangi apa yang terjadi sebelumnya. Tidak perlu bagi Anda untuk memperingatkan saya lagi. Namun, saya masih harus mengatakan ini. Orang itu pasti sudah bangun. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Deng Yun merasa agak malu di hadapan Tang Dan. Namun, dia tidak berpikir untuk mencoba menjelaskan lebih lanjut. Aku di sini bukan untuk berbicara denganmu tentang itu. Ambil ini. Tang Dan mengulurkan tangannya dan memberikan inti binatang rubah langit berekor 6 kepada Deng Yun. Kemudian, dia berkata, baik Anda dan saya tahu bahwa biskor ini dapat digunakan untuk ditukar dengan pil transformasi darah tingkat naga surgawi. Sebenarnya, saya mengerti mengapa Anda melakukan hal seperti itu. Petik 2. Deng Yun menerima biskor, tertegun. Kakak senior, aku. Ambil. Satu pil transformasi darah kelas naga surgawi akan memungkinkan Anda untuk menembus kemacetan Anda dan mencapai puncak Starry Sky Stage. Saat mencoba menerobos ke panggung cahaya suci, peluang sukses Anda akan 10% lebih tinggi. Petik 2. Mata Deng Yun berair. Dia kehilangan kata-kata. Di dalam tenda Tang Dan, Xiao Chen membuka matanya dan berpikir keras. Dia telah melihat semua ini dengan sense spiritualnya. Wanita ini memiliki kepribadian yang kuat dan menawan. Tidak heran dia memiliki prestise seperti itu di grup. Jika tidak, kata-kata biasa darinya tidak akan bisa membuat tim dalam pelatihan pengalaman untuk kembali dengan sukarela. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasa agak terkejut. Posisi naga berdarah campuran jauh lebih rendah dari yang dia duga. Pagi-pagi, setelah kelompok Tang Dan membuat beberapa persiapan sederhana, mereka menaiki Savage Beast dan melanjutkan perjalanan melalui gurun. Savage Beast adalah binatang besar dengan garis keturunan Fiendis Demon. Mereka bergerak sangat cepat di gurun. Jika Savage Beast menyimpan kekuatan, ia bahkan bisa terbang dalam waktu singkat, ledakan-ledakan, bergerak beberapa kali lebih cepat daripada panah yang ditembakkan. Savage Beast jauh lebih baik daripada kereta perang atau kapal manapun. Kelompok itu berjalan dalam diam, tidak banyak bicara. Adapun Xiao Chen, dia berbagi Savage Beast dengan Tang Dan. Punggung Savage Beast sangat lebar. Jika dia tidak takut terpeleset dan jatuh, dia bahkan bisa duduk bersila tanpa masalah. Karena Xiao Chen sudah bangun, mata yang lain sesekali beralih padanya, mereka semua merasa sangat ingin tahu. Bagi mereka, pendekar pedang berbaju putih yang berbaring di samping rubah langit berekor 6 ini cukup misterius. Tang Dan tidak banyak bicara tentang Xiao Chen, membuat yang lain semakin penasaran. Deng Yun, yang bepergian di samping Tang Dan, sesekali menatap Xiao Chen, merasa sedikit kesal. Dia telah mengetahui tadi malam bahwa Xiao Chen telah membunuh rubah surgawi ekor 6. Namun, dia tidak terlalu percaya. Namun demikian, biskor berakhir di tangan Deng Yun. Deng Yun merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada kakak senior Tang dengan benar. Dia harus mengingat hutang budi ini dan membayarnya kembali ketika dia menerobos ke Yang Mulia di masa depan. Mengingat pemikiran ini, Deng Yun melepaskannya. Tidak perlu terlibat konflik dengan Xiao Chen. Tentu saja, tidak peduli apa yang dipikirkan Deng Yun, Xiao Chen tidak bisa diganggu. Xiao Chen baru saja menutup matanya dan beristirahat di punggung binatang buas, dengan cemas memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia perlu mengembalikan kekuatan tempurnya ke puncaknya dengan cepat. Pertarungan Xiao Chen dengan rubah langit berekor 6 membuatnya menyadari bahwa dia masih belum cukup di banyak bidang. Teknik gerakannya masih belum cukup cepat. Dia harus memperbaiki langkah naga guntur, meningkatkannya lebih jauh. Pada akhirnya, Ken Xiao Chen terlalu rendah. Setelah memasuki Istana Naga Langit, dia akan melihat apakah dia bisa mengambil referensi dari beberapa teknik gerakan untuk menyempurnakan langkah naga guntur. Saat matahari terbenam, rona merah menutupi langit.
Itu sangat tak terbatas sehingga matahari terbenam tampak seperti lautan api. Pemandangan gurun yang indah ini menginspirasi seseorang untuk menjadi riang dan santai. Dalam satu hari, binatang buas yang mereka kendarai menempuh perjalanan 4 juta kilometer. Seorang kultivator akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk melakukan hal yang sama, dengan sangat menguras tenaga. Setelah melakukan perjalanan seperti itu siang dan malam, kelompok itu akhirnya meninggalkan gurun 3 hari kemudian. Rombongan itu tiba di sebuah kota megah di tepi gurun. Mungkin karena sifat ras naga, bangunan di kota ras naga sangat besar, bahkan lebih besar daripada yang ada di kota dinasti Yanwu. Setelah Tang dan mengidentifikasi dirinya, kelompok itu dengan cepat memasuki kota. Hanya setelah masuk, seseorang akan benar-benar berada di kekaisaran naga surgawi. Di jalanan, baik besar maupun kecil, baik itu orang biasa atau para pembudidaya yang bergerak, mereka semua adalah orang-orang dengan tingkat tertentu dari garis keturunan Dragon Rache. Karena garis keturunannya, Xiao Chen merasakan kehangatan yang tak terlukiskan saat dia berjalan di sekitar kota. Rasanya seperti seorang pengembara yang pulang ke rumah. Xiao Chen sudah berada di Great Thousand Realms selama 4 tahun atau lebih. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Setelah check-in di sebuah penginapan, Tang dan meninggalkan beberapa instruksi sederhana sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Rombongan beristirahat di tempat ini, memesan beberapa makanan dan anggur. Saat Xiao Chen duduk di sana, makan dan minum, yang lain mengajukan pertanyaan, mengobrol sedikit dengan santai. Mereka telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan terburu-buru dalam perjalanan, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertanya banyak pada Xiao Chen. Sekarang ada momen istirahat yang langka, para murid Istana Naga Surgawi yang bepergian dengan Xiao Chen menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah mengganggu mereka. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar membunuh rubah surgawi ekor 6 itu? Ini adalah pertanyaan yang paling mengganggu yang lain. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Namun, itu bukan karena kekuatan pribadi saya. Ada beberapa keberuntungan yang terlibat. Petik 2. Xiao Chen tidak ingin terlalu mengejutkan kelompok orang ini, jadi ketika yang lain terus bertanya, dia hanya menjelaskan sedikit. Tidak heran. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa membunuh rubah surgawi ekor 6. Petik 2. Namun, itu masih sulit. Bahkan jika keberuntungan terlibat, kekuatan Anda tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu pasti cukup kuat. Benar, bahkan dengan keberuntungan terbaik, tidak ada gunanya tanpa kekuatan. Petik 2. Penjelasan seperti itu agak bisa diterima, jadi yang lain tidak melanjutkan bertanya. Deng Yun menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak nyaman, merasa canggung. Berbicara secara logis, Biskor adalah milik siapapun yang membunuh binatang buas itu. Pada saat ini, inti binatang 6 ekor surgawi Fox berada di tangan Deng Yun. Deng Yun tidak tahu bahwa Xiao Chen telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan Biskor. Kamu benar-benar membunuh rubah surgawi ekor 6 itu. Deng Yun bertanya pada Xiao Chen dengan ekspresi tegas dan nada cemberut. Meskipun ada sedikit keberuntungan yang terlibat, aku memang membunuhnya. Xiao Chen tidak mengerti mengapa Deng Yun mengungkit ini lagi, tapi dia masih mengulangi jawabannya dari sebelumnya. Suasana tampak agak off. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa sesuatu akan terjadi, Deng Yun meneguk minumannya dengan sedih dan mengeluarkan sebuah kotak brokat kecil. Kemudian, dia meletakkannya di atas meja dan berkata, aku akan mengembalikan ini. Bahkan tanpa Biskor ini, saya masih bisa menerobos ke Yang Mulia. Petik 2. Xiao Chen merasa terkejut. Dia berkata dengan tenang, ambillah. Saya telah menyerahkan semua rubah surgawi ekor 6 kepada Anda semua. Setelah Tang dan kembali, dia akan menjelaskannya padamu. Ini adalah kesepakatan yang adil. Sepakat. Deng Yun menatap Xiao Chen dengan aneh, tidak mengerti apa yang terjadi. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak karena Tang dan sudah muncul di pintu. Ikutlah bersamaku. Proyeksi suara Tang dan terdengar di samping telinga Xiao Chen. Kemudian, dia meletakkan cangkir anggurnya dan langsung pergi, meninggalkan kelompok yang tercengang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tang dan memimpin Xiao Chen berkeliling kota untuk sementara waktu sebelum akhirnya berhenti di gang yang sepi. Klan saya memiliki beberapa akumulasi dan kekuatan di Kekaisaran Naga Surgawi. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa saluran yang menghususkan diri dalam mentransaksikan informasi secara rahasia atau membuat identitas palsu. Tang dan memandang Xiao Chen dan berkata, saya sudah menggunakan koneksi klan saya untuk membuat identitas bagi Anda. 30 tahun yang lalu, ada klan Xiao berukuran rata-rata di utara yang dimusnahkan oleh iblis bawah tanah. Saat ini,
Identitasmu adalah satu-satunya anak dari klan Xiao yang berhasil melarikan diri. Ini adalah Liontin Giok klanmu, simpan dengan benar. Xiao Chen menerima Liontin Giok, agak terkesan dengan efisiensi Tang dan dalam mengelola ini. Tampaknya dia memiliki latar belakang keluarga yang mengesankan. Liontin batu giok itu nyata. Ini adalah informasi Xiao Clan. Anda bisa melihat-lihat. Petik 2. Terima kasih banyak. Dengan identitas ini, akan jauh lebih nyaman bagi Xiao Chen untuk melakukan sesuatu nanti. Untuk menjadi murid sekte dalam, dia harus menonjol, menarik perhatian. Akan terlalu sulit untuk menghindari penyelidikan. Jika ada yang tidak beres dan masalah muncul, mencegahnya memasuki kota naga leluhur, dia akan datang ke sini tanpa biaya. Terima kasih kembali. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat percaya diri untuk menonjol dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Namun, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak ceroboh. Orang-orang seperti Deng Yun dan saya hanya sedikit di atas pengumpan bawah. Kami tidak dianggap kuat. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Awalnya, dia akan pergi, tetapi dia berhenti dan bertanya, apa maksudmu? Tang Dan menatap Xiao Chen dalam-dalam sebelum melanjutkan, ada murid inti di atas murid istana bagian dalam. Mereka yang bisa menjadi murid inti semuanya adalah yang mulia. Selain itu, mereka bukan yang terkuat dari istana naga langit. Di atas murid inti adalah murid inti kelas surga yang lebih kuat. Istana naga langit tidak selemah yang kamu pikirkan. Sebagai istana independen, menyaingi sekte peringkat 6 puncak, itu telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Ini memiliki akumulasi sendiri dan sangat menakutkan. Meskipun sebagian besar terdiri dari garis keturunan naga darah campuran, ada banyak kompetisi. Banyaknya lapisan seleksi berarti mereka yang bisa naik ke atas tidak lemah. Wilayah kekaisaran berisi lebih dari 1000 kabupaten. Di antara garis keturunan darah campuran, tidak ada kekurangan klan yang telah menghasilkan naga langit. Sumber daya yang diperoleh orang-orang ini sejak kecil mungkin tidak kurang dari garis keturunan naga sejati atau garis keturunan naga surgawi. Mereka hanya memilih untuk pergi ke istana naga langit karena garis keturunan mereka mencegah mereka pergi ke istana lain. Jadi, berhati-hatilah. Xiao Chen merenungkan ini sebentar. Jika bukan karena kata-kata Tang Dan, dia mungkin agak ceroboh. Itu memang sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Bagaimanapun, Jiang He juga seorang pembudidaya naga berdarah campuran. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Sepertinya saya tidak kalah sama sekali dalam kesepakatan ini. Selamat tinggal. Xiao Chen mengucapkan terima kasih saat dia memberi hormat. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Ketika Tang Dan kembali ke penginapan, juniornya mengelilinginya dan bertanya tentang kesepakatan itu. Tang Dan merasa agak tidak berdaya. Setelah beberapa saat, dia memperingatkan, jangan terlalu banyak bertanya. Orang itu berbeda dengan kita. Ketika kami kembali ke Istana Naga Surgawi, jangan katakan bahwa Anda bertemu dengannya. Hal-hal besar pasti akan terjadi padanya. Yang terbaik adalah tidak berkeliaran di sekitarnya. Petik 2. Ini. Kata-kata ini mengejutkan juniornya, mereka menemukan ini tak terbayangkan. Mereka telah makan dan minum dengan Xiao Chen tetapi tidak merasakan sesuatu yang luar biasa tentang dia. Hanya Deng Yun yang merasakan getaran di jiwanya ketika dia mengingat kejadian malam itu ketika Xiao Chen membuka matanya. Deng Yun percaya kata-kata Tang Dan. Xiao Chen ini memang seseorang di jalan yang berbeda. Kelompok Xiao Chen dan Tang dan keduanya menuju Istana Naga Langit. Mereka memiliki perjalanan yang sama tetapi jalan yang berbeda. Jalan yang akan diambil Xiao Chen ditakdirkan untuk penuh dengan rintangan, berlapis-lapis dengan kesulitan, dan peluangnya untuk bertahan hidup rendah.